Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Edward Sumono, Eskom selaku dosen pengampu pada mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Saya Raudatul Jana dari kelas BICSR. Di sini saya akan membahas materi pertemuan ke-12 yaitu tentang operating system. Oke, langsung masuk saja ke materinya. Next. Sistem operasi adalah perangkat lunak dasar yang menjadi jembatan antara pengguna dan perangkat keras komputer. Fungsi sistem operasi ini adalah sebagai penghubung utama antara perangkat keras dan perangkat lunak, serta mengelola sumber daya komputer secara efisien. Next. Fungsi sistem operasi is starting computers and mobile device. Booting. Booting adalah proses memulai atau merestart komputer atau perangkat seluler. Lalu cold boot. Cold boot ini adalah proses memulai komputer atau perangkat seluler dalam keadaan mati sepenuhnya. Lalu warm boot. Warm boot adalah proses merestart komputer atau perangkat seluler saat masih dalam keadaan menyala. Lalu ada sleep mode PS hibernate. Mode tidur. Mode tidur ini dia mematikan beberapa komponen komputer saja. Jadi ini kayak gimana ya, kalau misalnya kita lagi pakai komputer terus kita mau break dulu nih sebentar, kita bisa hidupkan sleep mode agar menghemat daya komputer kita. Lalu ada mode hibernasi, yaitu menyimpan keadaan komputer saat ini ke hard drive dan mematikan komputer. Nah, jadi kalau hibernate ini mode menyimpan keadaan komputer itu, jadi saat dihidupkan kembali dia akan menyimpan keadaan komputer sebelumnya. Next, user interface. Pertama adalah graphical user interface, lalu yang kedua commanded line interface, yang ketiga adalah text-based user interface, lalu yang keempat ada voice user interface, dan yang kelima adalah virtual reality user interface. Nah, UX adalah pengalaman pengguna saat menggunakan suatu produk digital. Next, managing program. Cara sistem operasi yang mengatur program-program yang sedang berjalan di komputer atau handphone. Nah, saat kita menjalankan banyak program sekaligus, sistem operasi akan membaginya jadi dua bagian, yaitu adalah foreground program dan background program. Kalau foreground itu dia adalah program yang aktif yang berada di foreground itu. Nah, kalau program yang lain itu berjalan di background. Jadi untuk program-program yang aktif itu berjalannya di foreground, kalau yang program lainnya itu berjalan di background. Lalu next, single tasking dan multitasking. Single tasking dan multitasking. Single tasking adalah sistem operasi yang hanya bisa menjalankan satu program dalam satu waktu. Nah, sedangkan multitasking adalah sistem operasi yang bisa menjalankan lebih dari satu program dalam waktu yang sama. Next, managing memory adalah proses yang dilakukan sistem operasi untuk mengatur penggunaan memori atau RAM agar kinerja komputer atau perangkat menjadi optimal. RAM adalah random access memory, yang menampilkan memori utama di komputer, lalu sebagai tempat penyimpanan sementara data dan instruksi, lalu digunakan saat program sedang dijalankan, dan saat prosesor bekerja, data dan instruksi diambil dari RAM tersebut. Lalu cara sistem operasi mengelola RAM. Yang pertama adalah mengalokasikan memori untuk program yang berjalan. Lalu yang kedua, memantau isi memori selama program digunakan. Lalu yang ketiga, melepaskan memori jika program sudah ditutup. Lalu yang terakhir, jika banyak aplikasi berjalan bersamaan, RAM bisa penuh. Virtual memory, memori tambahan yang diambil dari hard drive atau flash drive. Digunakan saat RAM tidak tercukupi. Sebagian data dipindahkan dari RAM ke hard drive. Jadi kalau saat RAM sudah penuh,
Jadi kita bisa memakai virtual memory ini atau hard drive. Swap file dan paging. Swap file adalah area di hard drive yang dipakai sebagai virtual memory. Paging adalah proses tukar menukar data antara RAM dan hard drive. Page adalah potongan data yang dipindahkan. Dampak RAM penuh. Apa sih dampaknya? Dampaknya itu yang pertama adalah sistem operasi menggunakan virtual memory, perangkat jadi lambat. Nah, jadi kalau penuh kita terpaksa menggunakan virtual memory atau hard drive, lalu perangkat kita akan nge-lag dan prosesnya lambat. Next. Server Operating System. Server Operating System adalah sistem operasi multi-user yang berfungsi untuk mengatur dan mengorganisasikan bagaimana banyak pengguna dapat mengakses serta berbagi sumber daya dalam sebuah jaringan. Contohnya Windows Server, Microsoft Server, Unix, dan Linux. Next. Oke, mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih Pak.